Tidak sepantasnya Aceh mengatakan bukan bagian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80. Dalam semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya merangkum masih adanya keinginan memisahkan diri dari NKRI seperti Aceh. Karena ketidakpuasan menjadi warga negara Indonesia, karena merasa lebih memiliki sejarah khusus wilayahnya sebelum sepakat serentak mengusir penjajahan Belanda, hingga meraih kemerdekaan tahun 1945 dengan bendera merah putih dan lambang burung Garuda Pancasila. Ingat Aceh, Selat Malaka dikuasai kerajaan Sriwijaya bukan milik absolut Aceh, Lamhuri an Barus. Kapur Barus yang menjadi klaim sejarah sejak zaman Fir'aun oleh bangsa Aceh adalah bukan hasil bumi khas masyarakat Aceh Lamhuri, Barus dan Medan saja, melainkan hasil bumi seluruh semenanjung Sumatera. Secara historis Aceh, Barus dan Lamhuri adalah kerajaan Islam dimulai abad 9 Masehi. Lebih muda dari kerajaan Jabat Jambi yang berdiri di akhir abad 8 Masehi setelah kerajaan Islam Seguntang Mahameru dengan rajanya Sigentar Alam Traraja Iskandar Zulkarnain yang hadir di masa kerajaan Sriwijaya masih ada dan di masa-masa lumpuhnya kerajaan Sriwijaya di penghujung abad 7 Masehi, di mana Nabi Muhammad SAW mengutus kafilah Abdullah ibnu Mas'ud ke Sriwijaya tahun 625 Masehi atau tahun ketiga Hijriah di saat Nabi berusia 55 tahun. Dan bukti surat dari Nabi yang dibawa kafilah Abdullah ibnu Mas'ud tahun 625 Masehi di salah satu gua di Sumatera Barat, dan pesatnya dakwah Islam di Sumatera Barat, dan perayaan Maulid, dan bulan Muharram yang luar biasa diagungkan dan dirayakan menjadikan Sumatera Barat juga disebut Serambi Mekah. Jadi bukan Aceh saja yang disebut Serambi Mekah. Ketahuilah bahwa kerajaan Islam Aceh Darussalam melakukan hubungan perdagangan dengan Portugis bukan dijajah teritorialnya oleh Portugis, dan itu pun sudah sepakat dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 menjadi NKRI. Tidak ada alasan Aceh bukan bagian Indonesia. Bahasa Aceh pun tidak identik dengan bahasa Melayu umumnya di seluruh semenanjung Sumatera yang menjadi bahasa resmi bahasa persatuan NKRI. Ketahuilah Selat Malaka adalah pelabuhan laut internasional milik kerajaan Sriwijaya, bukan milik bangsa Aceh. Dan bangsa Aceh harus sadar bahwa kalian adalah milik kerajaan Sriwijaya. Dan ingat, Aceh adalah bagian terkecil dari Pulau Sumatera. Dikatakan Serambi Mekah karena dekat Selat Malaka dan banyak ulama berdakwah di sana. Masih ada fakta sejarah sebelum adanya Sriwijaya yang berkuasa di tanah Melayu tua ini tentang keberadaan Nabi Nuh, Nabi Idris, dan Nabi Ibrahim, dan asal-usul Nabi Adam diturunkan di Sumatera yang mengundang mereka napatilas ke Sumatera. Dan inilah bagian sejarah yang mulai dibongkar seiring perkembangan teknologi alam akhir zaman yang sudah mendekati usia 1.500 tahun atau 15 abad umat Nabi Muhammad SAW. 54 tahun lagi. Semoga tayangan VT saya ini dapat menjadi bahan agar NKRI tetap utuh hingga ke puncak mercusuar dunia dan menjadikan NKRI kebanggaan seluruh dunia, di mana di belahan negara kita banyak yang ikut merayakan HUT NKRI, seperti Palestina, dan mereka dengan bangga pula ikut melantunkan lagu Indonesia Raya yang membuat kita terharu dan mencucurkan air mata, dan adanya beberapa negara ingin menjadi bagian dari Indonesia seperti Papua Nugini mestinya mewajibkan bagi kita tetap bangga untuk cinta tanah air yang utuh serta senantiasa menjaga keutuhan NKRI, dan semakin cinta pula kita kepada tanah air dari setiap hati rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ingat, sekali merdeka tetap merdeka selamanya sampai hari kiamat, dan tidak memberi ruang bagi bangsa asing untuk masuk dan menjajah Indonesia kembali karena adanya keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.